Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita termasuk salah satu orang yang masih bingung menentukan aplikasi edit video yang enak dan sesuai dengan diri kita. Terkadang menentukan aplikasi edit video itu tidak hanya tergantung pada segi kesukaan saja, tapi kalian juga harus mempertimbangkan perangkat yang kalian miliki. Ketika mempunyai perangkat yang di bawah standar, tapi kalian paksakan menggunakan aplikasi yang berat, maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Begitu juga sebaliknya, kalian mempunyai perangkat yang di atas rata-rata, tapi menggunakan aplikasi yang biasa saja, maka akan terasa eman dan sayang. Video saya kali ini akan mencoba sharing 4 tips dalam menggunakan aplikasi yang pas agar hasilnya bisa maksimal. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, kita kumpulkan semangat dulu. Yang pertama, berdasarkan jenis perangkat. Dalam menentukan aplikasi edit video yang utama, kalian harus tentukan akan menggunakan jenis perangkat apa. Menggunakan smartphone, laptop, atau PC. Ketika kalian menggunakan smartphone atau HP, maka gunakan aplikasi yang memang dia dikembangkan untuk smartphone. Contohnya banyak, salah satunya yang paling bagus menurut saya adalah KineMaster. Jika jenis perangkat yang digunakan adalah laptop atau PC, maka pilih aplikasi edit video yang memang dikembangkan untuk perangkat laptop atau PC. Jangan memaksakan aplikasi yang seharusnya digunakan untuk smartphone, tapi kalian coba jalankan di laptop atau PC. Contohnya KineMaster, kalian paksakan untuk jalan di laptop dengan bantuan emulator. Perlu kalian ketahui, dengan menggunakan emulator, maka akan memakan resource memori yang lumayan juga. Jadi intinya akan double penggunaan memorinya, karena harus menjalankan emulator dan harus menjalankan aplikasi KineMaster-nya itu sendiri. Perlu kalian ketahui juga bahwa KineMaster itu kan istilahnya mobile video editor, jadi memang hanya maksimal jika akan digunakan di mobile. Untuk kalian yang menggunakan laptop atau PC, ada banyak sekali aplikasi edit video yang bisa kalian gunakan. Bisa cek saja di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan di PC atau laptop. Yang kedua, berdasarkan spesifikasi perangkat. Untuk aplikasi yang jalan di smartphone, contohnya KineMaster, memang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang besar. Hanya butuh minimal memori 2 GB, sudah bisa kalian gunakan aplikasi ini. Mungkin sudah hampir jarang handphone yang menggunakan memori di bawah 2 GB. Ketika spesifikasi kalian makin tinggi, maka resolusi video yang dihasilkan dari aplikasi KineMaster juga akan semakin tinggi pula. Bagaimana jika menggunakan aplikasi edit video yang lain selain KineMaster yang mau kita jalankan di smartphone kita? Saya kira hampir sama sebagian besar, tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang harus tinggi pula. Seperti yang saya jelaskan tadi, spesifikasi tinggi hanya berpengaruh di resolusi video yang akan dihasilkan dan kecepatan dalam proses editingnya. Perlu kalian ketahui, ada 2 komponen perangkat yang penting saat kalian edit video menggunakan smartphone, yaitu memori dan prosesor. Berbeda dengan handphone, ketika kalian menggunakan laptop ada 3 komponen yang nanti akan berpengaruh. Yang pertama memori, prosesor, kemudian storage. Storage berpengaruh di part tertentu saja. Contohnya saat kalian membuka aplikasi, ketika proses penyimpanan, dan proses rendering. Kalian bandingkan saja ketika storage kalian menggunakan SSD, pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan yang hard disk. Jika kalian menggunakan laptop atau PC, menentukan aplikasi edit video memang sangat ditentukan oleh spesifikasi perangkat yang kalian miliki. Jangan sampai aplikasi yang dipilih butuh resource yang besar, tapi spesifikasi perangkat Anda tidak support. Contohnya,
Jika memori perangkat kalian di bawah 4 GB, maka jangan paksa menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Karena aplikasi Adobe Premiere Pro itu minimal direkomendasikan jalan normal di memori 8 GB. Jika kalian mempunyai memori 4 GB dan prosesor Core i3, pilihannya kalian bisa menggunakan Filmora atau juga bisa menggunakan Adobe Premiere Pro, tapi memang agak lemot. Apalagi jika kalian barengi membuka dengan aplikasi lain. Tapi jika bahan video kalian memang berasal dari kamera DSLR atau mirrorless, maka saya sarankan pakai minimal memori yang 8 GB dan prosesor minimal Core i5 jika kalian ingin menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi intinya, jika kalian mau menginstal aplikasi edit video di PC atau laptop, pelajari dulu minimal spesifikasinya. Biasanya semakin gede minimal spesifikasinya, maka fasilitas yang akan ditawarkan juga akan semakin kompleks. Yang ketiga, berdasarkan kenyamanan. Rasa nyaman dalam menggunakan aplikasi edit video merupakan salah satu hal yang penting. Ketika Anda sudah memiliki perangkat yang memadai, kemudian mencoba menginstal sebuah aplikasi edit video, tapi kalian merasa tidak nyaman dalam menggunakan, maka saran saya cari aplikasi lain yang kalian rasa nyaman dalam menggunakannya. Sebagus apapun aplikasi yang kalian gunakan, kalau penggunaannya tidak bisa maksimal, maka hasil yang akan didapat juga tidak akan bisa maksimal pula. Jika kalian sudah berusaha belajar dalam menggunakan, tapi masih merasa ribet dalam menggunakan, ya cari opsi aplikasi yang lain. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan. Seperti yang saya bilang di depan tadi, biasanya semakin bagus aplikasi edit video akan berbanding lurus dengan fasilitas yang ditawarkan di aplikasi tersebut. Pemilihan sebuah aplikasi edit video harus berdasarkan kebutuhan. Jika kebutuhan editnya hanya sekedar potong, memotong, dan memberikan sebuah efek transisi, ya pilih saja yang ringan dan mudah dalam penggunaannya. Tapi sebaliknya, jika kebutuhan kalian memang kompleks dalam proses edit video dan akan menghasilkan video yang bagus, maka siapkan perangkat dan aplikasi edit video yang memang support dengan apa yang kita inginkan. Di bagian akhir video saya kali ini, akan mencoba memberikan beberapa saran mungkin bisa bermanfaat bagi pemula seperti saya. Jika kalian perangkatnya menggunakan smartphone, maka pilihan aplikasinya menurut saya bisa menggunakan KineMaster yang Pro. Jika kalian proses editannya menggunakan PC atau laptop yang prosesornya masih Core i3 dan memori 4 GB, maka saran saya bisa menggunakan Filmora atau bisa menggunakan Adobe Premiere Pro yang keterangannya sudah saya jelaskan di atas tadi. Sekarang jika perangkat kalian memorinya minimal 8 GB dan prosesor minimal Core i5, maka kalian bisa leluasa memilih aplikasi terbaik yang ada saat ini. Salah satunya ada Premiere Pro yang terbaru. Biasanya yang sudah benar-benar profesional, dia pasti akan memilih perangkat PC rakitan dan spesifikasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi bingung dengan masalah perangkat dan masalah aplikasi editing video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.